Anies kan juga berkelakar juga kan tentang Amin itu. Nah, kalau emang bener ya itu ada orang yang begitu, itu aneh sih. Buzzer, saya dikira buzzer ya Pak Anies, dikira buzzernya salah satu paslon yang lain. Enggak, padahal saya hanya rakyat biasa ya yang nggak peduli. Selevel menteri apalagi pejabat publik itu jangan sampai salah ngomong. Salah ngomong bisa berabe, apalagi bercandai sesuatu yang sifatnya sensitif seperti agama, seperti sholat ya. Sholat itu kan nggak boleh dijadiin bercanda gitu. Kenapa sebagai pejabat publik, seorang menteri gitu, kenapa bercandain sholat, tentang setelah walat dolin itu udah nggak ada kata lagi amin gitu. Padahal arti makna dari kata-kata amin aja ya sama-sama pendek, alifnya pendek, minnya pendek, itu berbeda dengan amin atau amin atau yang biasa kita pakai setelah walat dolin. Itu sebenarnya A-nya panjang, min-nya pun juga panjang, jadi amin. Itu artinya berbeda loh. Kalau dalam bahasa Arab ada 4 perbedaan arti dari kata-kata A dan min itu tadi gitu loh. Nah, itu kenapa banyak pihak sebelum menteri itu berkelakar tentang itu, Pak Anies kan juga berkelakar juga kan tentang amin itu. Nah, sebelum itu terjadi ya memang karena ada banyak pihak yang takut menyebut kata itu. Kalau memang itu benar-benar terjadi ya, takut menyebut kata amin setelah walat dolin, itu aneh, bener-bener aneh dong. Ya kita kan soal berjamaah ya, setelah imam membaca walat dolin yang kalian tahu sendiri itu artinya bagus sekali. Al-Fatihah itu dari 1 sampai ke 7 itu artinya bagus banget. Nah, maka kita mengucapkan sebagai makmum ya amin. Ya, aminnya panjang ya. Nah, itu ya Allah kabulkanlah gitu. Artinya kan kabulkanlah doa kami itu. Karena di Al-Fatihah itu mengandung banyak doa untuk diri kita dan untuk semua. Makanya sebut itu. Oke, itu satu, lucu aja gitu loh, cuman karena slogannya Pak Anies amin terus jadi takut itu lawan politiknya. Ada benar-benar, apalagi bercandain tentang tasyahud. Kok bisa-bisanya kepikiran gitu ya tasyahud itu kan ya yang akhir awal kan ada tahiyatul gitu ya kan. Satu itu artinya karena Allah, mengesahkan Allah, kayaknya satu kayak jari telunjuknya ke depan gitu kan. Nah, itu juga dijadiin bercandaan gitu. Dua, sampai Pak Anies juga bercanda, Pak Zulkifli juga bercanda tentang itu kan ya. Tapi kalau dilihat dari kalimatnya, kata-katanya itu yang benar-benar lebih mengarah membuat ribut itu ya Pak Zulkifli Hasan. Makanya karena dia sudah menceritakan kejadian kayak seolah-olah tuh emang menceritakan kejadian nyata gitu, bahwa ada yang 2 begini, masa tahiyat 2 begitu. Ya ampun ya Mas, dengan coba aja lihat videonya, bandingin sama yang video Pak Anies dengan Ustadz Abdul Somad ya, waktu itu bercanda juga tentang itu. Bandingkan aja gitu. Jadi kenapa sih jadi ribut gitu? Yang memulai mencetusnya gitu, kenapa takut sampai tasyahud awal, tasyahud akhir? Kalau emang bener ya itu ada orang yang begitu, itu aneh sih. Alirannya Panji Gumilang kali ya. Sebegitu ya teman-teman. Aduh, speechless dah kita melihat kelakuan pejabat publik zaman now. Nah, kita tetaplah santun sih, harus memberikan contoh yang baik ya buat kita semua. Oke lah, saya bingung berkata apa lagi, nanti saya dikira buzzer ya Pak Anies, dikira buzzernya salah satu paslon yang lain. Enggak, padahal saya hanya rakyat biasa ya yang nggak peduli
mau yang menang siapa tetap aja kita cari duit sendiri, ya nggak, kayak gitu kan. Tapi tetap kita harus milih yang terbaik di antara yang terburuk gitu. Kenapa kita harus milih? Karena untuk mencegah yang terburuk tuh berkuasa gitu. Ya memang benar kita cari duit sendiri, dan gue juga nggak dibayar oleh siapapun gitu untuk kalau apabila saya memilih atau membela salah satu paslon tuh nggak dibayar saya sama paslon. Lucu gitu loh kalau kita menyampaikan kebenaran atau fakta. Kita sebagai rakyat kan Indonesia pingin negara ini tuh maju gitu loh, negara ini maju gitu untuk yang adil dan merata, ya enggak gitu. Kebijakan yang pemimpin kalian pilih itu nanti akan menentukan gitu, menentukan apa, mudahnya orang mencari pekerjaan, ya enggak, untuk keluarganya secara nggak langsung, baik secara langsung maupun tidak langsung itu akan ke situ gitu. Jadi makanya kita nggak boleh terlalu apatis juga gitu, apalagi golput dengan apalagi golput gitu ya. Jangan sih, sayang sih kalau golput. Kalau kalian emang udah bingung mau pilih siapa, udah tiga-tiganya aja coblos gitu. Setuju nggak? Ya nggak? Daripada atas suara itu dimanfaatkan oleh orang yang culas gitu. Tapi kalau sekarang nih ya, saya kalau boleh jujur, dari ketiga pasangan yang disuguhkan ke kita nih sebagai rakyat ya, yang nggak ada, bukan buzzer, bukan apa. Kalau misalnya buzzernya negatif sih enggak lah ya, tapi kalau kita buzz itu kan artinya menggaungkan yang baik, menggaungkan yang benar, itu nggak apa-apa, positif. Dari tiga itu kan udah kelihatan jelas track recordnya. Dari presidennya deh, kita lihat dulu dari presidennya ya, capresnya bukan cawapresnya, capresnya dulu deh. Dari capresnya Pak Anies, kemudian gimana track recordnya kita udah tahu ya di Jakarta. Kemudian Pak Prabowo gimana track recordnya yang sebelumnya, ya nggak, prestasinya apa aja. Kemudian Pak Ganjar yang ketiga. Nah itu dilihat aja tuh prestasinya, tapi harus secara objektif, jangan kemakan hoax gitu. Udah cari aja sendiri, nggak usah makan hoax yang lain, apalagi ngelihatnya dari orang-orang yang punya kepentingan gitu. Kita ngedenger itu jangan dari orang yang punya kepentingan, dengerin dari rakyatnya aja yang tulus, yang ikhlas tuh. Atau cari sendiri datanya, kan bisa kan sekarang udah banyak, googling, search saja apa prestasi Pak Anies di masa lalu, lihat tuh nasional internasional apa, Pak Prabowo apa nasional internasional, Pak Ganjar apa nasional internasional, bandingin deh tuh. Terus dipikir dulu kebijakannya apa, kebijakan nyata yang telah dibuat gimana, apa dampaknya kepada rakyatnya. Itu semua sebenarnya udah ada, jelas. Sebenarnya jelas sih, dari tiga itu satu yang berkualitas tuh udah jelas. Dari ketiganya salah satu ada yang berkualitas, dan yang lainnya duanya juga ada masalah. Memang nggak ada yang sempurna ya, nggak ada pasangan yang sempurna nih. Ada yang capresnya bagus, cawapresnya enggak. Ya nggak ada yang capresnya kurang, cawapresnya bagus, ada juga yang gitu. Ya kan, ya analisis sendirilah gitu, kamu analisis sendirilah, tapi harus secara objektif, jangan ada rasa like and dislike. Saya sebenarnya yang bisa menganalisis ini dengan baik, dengan objektif ya, nggak pilih kasih, itu nggak ada like dislike, itu adalah rakyat yang ikhlas, yang punya akses informasi dengan mengakses internet dan kemampuan menganalisis secara baik. Itu sih sebenarnya. Kalau kamu tanya kepada orang yang punya kepentingan, misalnya kalau presidennya ini proyeknya dia nggak goal nih, makanya dia milih presiden yang itu supaya proyeknya dia goal. Nah itu nggak objektif, jangan begitu gitu. Susah kalau orang-orang yang udah punya kepentingan, dia pasti akan cinta mati pada pilihannya gitu, karena dia udah punya kepentingan di situ. Nah kalau sebagai rakyat yang ikhlas, yang nggak ada kepentingan, ya baiknya sih analisis sendiri gitu, sambil cari-cari tahu di internet, lihat video-videonya, paparannya gimana gitu, siapa yang minim masalah lah di masa lalu, terus lihat dari akhlak dan etikanya. Nah ini lagi nih, jadi pemimpin yang terpilih itu nanti adalah cerminan dari rakyatnya, ya nggak, cerminan dari kebanyakan rakyatnya. Jadi kalau maaf ya, pemimpinnya yang akhlaknya kurang baik,
mereka ya memang yang rakyatnya itu kebanyakan akhlaknya kurang baik gitu. Tapi kalau misalnya nanti pemimpin yang terpilih itu orang yang cerdas, yang akhlaknya bagus, santun, maka emang rakyatnya udah mulai kebanyakan menjadi rakyat yang baik dan cerdas. Itu kita lihat aja. Jadi siapapun yang terpilih nanti tuh cerminan rakyatnya, cerminan rakyat Indonesia mayority itu gimana itu dari pemimpin yang terpilih. Nanti kita lihat tuh. Ya itu aja deh, paling apalagi ya, kita semoga kita bisa sehat selalu, bisa mencari makan uang dengan halal ya, jangan yang haram. Kita cari uang sendiri, siapapun yang terpilih juga kita akan tetap begini aja, kita akan tetap berusaha berjuang untuk mencari, kan terbantu dengan kebijakan itu tadi, kebijakan pemerintah yang baik gitu ya, yang pro rakyat gitu. Dah itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.